bersama saya, Ibu Renzi Rantalino. Hari ini, anak-anakku, kita akan belajar tentang pengantar ketenaga listrikan. Mari belajar bersama. Ketenaga listrikan sangat erat kaitannya dengan energi listrik. Energi listrik ini bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal yang kita lakukan yang ternyata menggunakan energi listrik. Salah satunya adalah ketika kita menyalakan lampu. Menyalakan lampu tentunya menggunakan energi listrik. Apakah ketika melihat hal itu kita pernah berpikir, dari manakah asalnya energi listrik itu? Apa yang bisa membangkitkan atau siapa yang membangkitkan energi listrik itu? Mari kita renungkan bersama dan kita jawab dalam pribadi kita masing-masing. Di dalam penggunaan energi listrik, ternyata ada sistem yang mengaturnya, yang disebut dengan sistem tenaga listrik. Penyedia listrik di Indonesia harus memiliki keandalan yang tinggi, sehingga dapat meminimalkan pemadaman dan menjamin kualitas listrik yang sampai ke pelanggan dengan baik. Di balik itu semua, terdapat berbagai rangkaian proses yang digunakan dari awal dibangkitkannya listrik hingga dimanfaatkan oleh pelanggan. Serangkaian proses itulah yang disebut dengan sistem tenaga listrik. Terdapat 3 proses dalam sistem tenaga listrik. Yang pertama adalah pembangkit listrik, yang kedua sistem transmisi, dan yang ketiga adalah sistem distribusi. Yuk kita mulai dari yang pertama, yaitu pembangkit listrik. Pembangkit listrik atau terkadang disebut dengan pusat pembangkit listrik merupakan bagian yang memproduksi energi yang memiliki tugas utama menghasilkan energi. Pembangkit tenaga listrik secara garis besar dibedakan atas 2, yaitu pembangkit tenaga menggunakan energi fosil dan pembangkit tenaga menggunakan energi terbarukan. Apa sih perbedaan dari kedua pembangkit listrik ini? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, pembangkit listrik energi fosil. Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa pembangkit listrik tenaga ini berbahan bakar fosil atau menggunakan bahan bakar minyak, gas, dan batu bara. Sedangkan pembangkit listrik energi terbarukan atau EBT dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sumber energi yang dapat didaur ulang dan sumber energi yang tidak akan habis pakai. Contoh sumber energi yang dapat didaur ulang yaitu biogas, biomasa, dan energi dari kayu. Sedangkan energi yang tidak akan habis ketika digunakan contohnya adalah energi panas bumi, energi matahari, energi pasang surut, dan berbagai jenis energi yang lain. Setelah energi listrik dibangkitkan, selanjutnya adalah masuk pada proses sistem transmisi. Transmisi diartikan sebagai pengiriman atau penyaluran sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam sistem tenaga listrik, sistem transmisi adalah proses pengiriman energi listrik dari jarak yang jauh dan secara besar-besaran dari pembangkit tenaga listrik ke sistem distribusi. Proses yang terakhir yaitu sistem distribusi. Sistem distribusi bertugas menyalurkan energi listrik ke konsumen yang meliputi industri komersil ataupun perumahan. Pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh anak-anakku semua ingat ya, dan boleh pahami dengan baik. Kita sudah belajar tentang pengantar ketenaga listrikan, khususnya pada sistem tenaga listrik. Untuk hal-hal lainnya yang lebih mendalam lagi tentang ketenaga listrikan akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. See you!